Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari pembacaan kitab Sahih Bukhari. Yang membaca ini Habib yang biasa membaca kitab balik, yaitu Habib Bahar Smith. Jadi membaca teks Arab itu seperti membaca teks Latin. Nah, kali ini bukan soal pembacaan teks Arab yang kebalik. Yang akan saya bahas adalah bahwa seorang Bahar Smith yang ketika mencaci, yang ketika memaki, suaranya lantang dan sangat jelas didengar. Tapi giliran membaca kitab Sahih Bukhari dan di situ dihadiri oleh banyak habib, bacaannya mendengung, tidak jelas. Tetapi walaupun bacaannya tidak jelas, saya bisa menemukan satu pembacaan yang salah oleh Bahar Smith. Nah, karena ada pembacaan salah oleh Bahar Smith dalam membaca hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari, kali ini akan saya komentari dan akan saya luruskan dan akan saya tunjukkan di mana letak kesalahannya. Namun sebelum saya meluruskan bacaan yang salah oleh Bahar Smith, sebaiknya kita tonton dulu video ngajinya Bahar Smith membaca kitab Sahih Bukhari. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب عن ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له اني اراك تحب الغنم والباديه فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المعذب جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Nah, baru saja kita mendengarkan bersama. Itu yang baca Bahar Smith. Dikelilingi oleh para ulama-ulama kabib. Bahar Smith membaca kitab Sahih Bukhari. Beda jauh pada saat Bahar Smith mencaci maki. Suaranya lantang, suaranya keras, dan begitu jelas di telinga kita. Tapi ketika membaca teks Arab, yaitu kitab Sahih Bukhari, Bahar Smith ini suaranya mendengung, suaranya tidak begitu jelas, membacanya pecicilan tapi nggak begitu jelas, dan di situ ada kesalahan. Sebelum saya komentari, sebelum saya kritisi, dan sebelum saya luruskan di mana letak kesalahannya, maka akan saya bacakan hadis yang tadi dibaca oleh Bahar Smith. Redaksi hadisnya sebagai berikut. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laisu an Yunusa an Ibnu Shihabin, akhbarani Urwatu bin Zubair wa Sa'id bin Musayyabi wa Atha bin Abi Rabah wa Ubaidullah bin Abdillah an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata Faida kunta fi ghanamika fa'adhan talis solati farfa sautaka bin nidai fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala ingsun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Terjemahan dari hadis ini adalah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Yunus dari Ibnu Shihab, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-Musayyab,
Atha bin Abi Robah dan Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kepadanya, sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan lembah atau padang gembalaan. Jika engkau sedang berada di tengah kambing-kambingmu atau di lembahmu, lalu engkau mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu. Karena sesungguhnya tidaklah suara muadzin didengar oleh jin, manusia, maupun sesuatu apapun, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi pesan utama dalam hadis ini adalah, hadis ini memotivasi kita untuk tetap mengumandangkan azan meskipun sedang sendirian di tempat yang jauh, seperti di hutan atau di ladang. Karena apa? Karena setiap makhluk yang mendengar lantunan azan tersebut akan memberikan kesaksian baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Nah, jadi kesimpulan hadis ini adalah walaupun kita sendirian tetap dianjurkan untuk mengeraskan suara azan. Nah, bukan soal makna yang akan saya kritisi, tetapi soal pembacaan Bahar Semit terkait hadis ini ada kesalahan, yang kesalahan ini perlu saya luruskan. Di mana letak kesalahannya? Mari kita lihat redaksi hadis yang saya tampilkan di layar. Di ini aroka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika au badiyatika fa'adan talis sholati farfa sautaka bin nidai fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini. Nah, di sini Bahar Semit membaca fa innahu la yasma'. Dibaca jazm, itu fi'il mudhari harusnya tetap utuh dibaca yasma'u, mengikuti wazan yaf'alu. Nah, la di situ, karena la di situ adalah la nafiyah, maka tidak merubah i'rab fi'il mudhari, tetap fi'il mudhari dibaca la yasma'u. Nah, ketika dibaca la yasma', maka seakan-akan la di situ adalah la nahiyah, yang artinya jangan atau mencegah. Nah, di sini la-nya itu la nafiyah yang berarti tidak. Nah, di situ kesalahan. Kenapa saya sebut salah? Ya karena ketika dibaca fa innahu la yasma', maka la-nya ini akan dianggap sebagai la nahi. Sementara la di sini adalah la nafi. Tentu berbeda dan akan sangat merubah makna. Nah, untuk muhibin jangan ngeles ya. Nanti dibilang, oh itu Bahar Semit bacanya diwakofkan, sehingga fa innahu la yasma'. Lo nggak boleh. Ini nggak boleh diwakofkan. Bacaan la yasma'u kemudian dibaca la yasma'. Karena di sini terjadi keserupaan antara la nafi dan la nahi. Ketika dibaca la yasma', maka otomatis la-nya dianggap sebagai la nahi. Sementara la nahi itu harus fiilnya mukhatab, sedangkan di sini fiilnya ghaib. Jadi serba salah. Dibaca la yasma' tetap nggak boleh karena akhir fiil mudhari'nya itu dibaca jazm atau sukun. Oke, tadi Bahar Semit membaca farfa sautaka, dibaca farfa sautak. Ini tidak saya kritisi karena walaupun di situ Bahar Semit membacanya diwakofkan, harokat kafnya itu disukunkan, saya nggak persoalkan karena kita masih bisa memahami bahwa yang dimaksud Bahar Semit adalah farfa sautaka dan Bahar Semit membaca farfa sautak. Ini nggak masalah. Nah, menjadi masalah ketika fa innahu la yasma'u mata sautil muadzini jinnun wala insun. Bahar Semit membaca fa innahu la yasma'. Itu salah. Sekali lagi, fa innahu la yasma' itu salah, fi'il mudhari'nya tidak boleh dijazmkan. Itu fi'il mudhari' harus utuh karena la di situ tidak menjazmkan. La-nya la nafi, la yang berarti tidak, bukan la nahi yang berarti jangan.
Beda ketika la itu la nahi yang artinya jangan, maka fi'il mudhoreknya dijazmkan. Itu pun fi'il mudhorek harus mukhatab. Maka memahami ilmu nahwu dan tidak memahami ilmu nahwu ini akan sangat berbeda dan akan sangat terlihat pada saat membaca kitab tanpa harokat. Ini video Bahar Smith ini diupload oleh channel Mukibin. Dalam channel Mukibin ditulis tulisan yang sangat mengagumkan. Tulisannya, ketika guru besar Bahar Smith membaca kitab Sahih Bukhari. Guru besar membaca redaksi kitab Gundul tanpa harokat belepotan, tidak selantang dan tidak sekeras ketika Bahar Smith itu mencaci maki pada saat ceramah. Ya kalau memang ketika mencaci maki suaranya lantang, suaranya tegas, suaranya keras, harusnya ya ketika membaca kitab ya bacaannya jelas, bacaannya ya mudah didengarkan oleh pendengar. Saya saja mendengarkannya kan, saya pantengin benar-benar gitu, karena bacaannya bengu, bacaannya tidak jelas. Tapi walaupun bacaan Bahar Smith tidak jelas, saya menemukan kesalahan. Sekali lagi, Bahar Smith membaca fa'innahu la yasma'u, dibaca fa'innahu la yasma', itu tidak boleh. Walaupun nanti para mukibin akan membela bahwa Bahar Smith membaca la yasma'u diwakofkan. Nggak bisa. Kalau diwakofkan nggak bisa. Itu akan terjadi kesamaran, lanya menjadi lanahi soalnya. Karena ketika lanahi itu fi'il mudhoreknya dibaca jazm, berarti diharokati sukun akhir hurufnya menjadi la yasma. Tetapi fi'il yang kemasukan lanahi itu harusnya fi'ilnya mukhatab, la tasma, itu yang pas. Kalau la yasma ghaib itu ya tidak pas. Itu yang benar tetap la yasma, ulanya artinya tidaklah mendengar. Jin, manusia dan makhluk-makhluk lain kecuali mereka semua akan menjadi saksi baik kepada kita semua di hadapan Allah nanti. Artinya menjadi saksi bahwa kita mengumandangkan azan gitu loh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Seorang yang diagung-agungkan oleh Mukibin, seorang yang katanya singa dari Yaman, yang suaranya lantang, yang suaranya begitu keras memekik telinga, ketika disodori kitab Sahih Bukhari, bacaannya gremeng, tidak sesuai aslinya. Harusnya kan lantang. Baca kitab ya harusnya lantang, jelas, dan bisa didengarkan oleh telinga pendengarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.